Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketahuilah bahwasanya ilmu yang tidak membuat kamu hari ini menjauhi maksiat dan juga tidak membawa kamu kepada mengerjakan ketaatan, lan yubaiduka ghadan an-nari jahannam, itu juga tidak akan menjauhkan kamu godan besok, yaitu di akhirat, dari api neraka jahannam. Anda harusnya ilmu ini kan membuat kita jauh daripada neraka jahannam, tapi ternyata ada ilmu yang tidak membuat kita jauh daripada neraka jahanam, malah semakin dekat neraka jahanam. Itu ilmu apa? Ilmu yang tidak digunakan untuk ketaatan, ya, ilmu yang tidak digunakan untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, tahu ini maksiat masih dikerjain, tahu ini dosa masih dikerjain, tahu ini ketaatan nggak dikerjain. Ya, paham? Sekarang saya tanya, siapa yang Fatih umurnya berapa Tih? Umurnya 9. Dimas berapa Dimas? 8. Ya, ini kalau dalam kacamata syariat ini belum balik. Tetapi bukan berarti dia nggak dianjurkan untuk belajar. Tetap dianjurkan belajar untuk persiapan ketika dia menghadapi masa balik. Jadi orang tua tuh wajib bagi dia mengarahkan anaknya sebelum dia balik untuk mengetahui ilmu-ilmu yang ketika nanti dia balik dia wajib kerjakan. Ya, paham nggak? Ketika nanti sudah balik, ya, yang udah balik sini siapa diantara ini? Paham udah? Belum juga. Ya misalkan Alif, ini udah. Maka bagi Alif udah wajib sholat 5 waktu, puasa Ramadan nanti. Ya enggak, bayar zakat, fitrah, ya enggak. Kalau dia punya rezeki banyak, ya cukup untuk haji, wajib dia haji. Ya. Nah ini semua yang wajib ini harus dibekali dengan ilmu. Ya. Maka kapan ngilmuinnya? Ya sebelum balik. Ya sekarang nih cocok nih, masih kecil-kecil gini. Ya enggak. Coba. Bagus. Ini kalau anak-anak kayak gini, pantaran-sepantaran kamu ini ngaji terus, ya insyaallah semuanya jadi orang soleh. Terus nanti kalau udah dewasa besar udah balik, itu insyaallah jadi pemuda-pemuda yang cinta masjid nanti. Iya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantaranya apa? Pemuda yang hatinya itu bergantung pada masjid. Masjid, kemanapun perginya yang dicari itu masjid dulu. Ya, bukan warung kopi dulu. Bukan apa? Ini dan itu dulu, masjid dulu. Mana masjid? Ini udah waktu sholat, masjidnya mana masjidnya? Hatinya selalu bergantung pada masjid. Gelisah, nggak tenang. Kalau waktunya sholat dia belum sholat, nggak tenang. Anda azan tapi kok masih leha-leha belum berangkat ke masjid, padahal dia sehat, nggak ada uzur sakit. Nah, paham nggak? Ini semua dibekali. Maka saling mendukung satu sama lain, ya, saling memotivasi. Ustadz itu senang kalau ngajarin anak-anak kecil, karena ini mereka kelak 5 tahun 10 tahun ke depan itu, ya, maka jadi orang dewasa, ya. Dan anak kecil itu masih mudah untuk disiram, kan? Mudah nih, ya. Lihat ini Zaki, dosanya masih sedikit lah. Jadi untuk nyerap ilmu itu masih mudah, masih gampang. Kadang yang tua-tua, ya, karena dosanya udah banyak mungkin, ya, itu untuk menyerap ilmu butuh kesungguhan yang lebih, Bang. Untuk ngapal sesuatu, ngapal ini itu sungguh lebih. Tapi kalau masih kecil nih, ya enak. Paham dah? Maka beruntung, bersyukurlah ketika kalian menggunakan masa kecil kalian untuk belajar, untuk dalam ketaatan.
belum waktunya wajib sholat tapi udah sholat itu jempol itu. Sehingga nanti ketika sudah wajib bagi dia sholat udah mudah, bukan malah dibalik. Ketika giliran belum wajib dia sholat, nah, giliran udah wajib, waktunya wajib dia malah kagak sholat. Nah, ini jangan sampai ya, sholat nanti istiqomah sampai gede ya, sampai gede besar. Nah, tadi dikatakan ya, ilmu yang tidak menjauhkan kita di dunia ini daripada kemaksiatan dan tidak membuat kita mengerjakan ketaatan, maka itu pun tidak akan membuat kita jauh daripada api neraka jahanam di akhirat kelak. Wa idza lam ta'mal bi ilmikal yauma wa lam tudarikal ayyamal madiyah. Ya. Kalau kamu nggak ngamalin ilmu kamu hari ini, yaitu di dunia, dengerin. Kalau kamu nggak ngamalin ilmu kamu hari ini di dunia, jadi kalau pada hari ini engkau belum beramal kebaikan, walam tudari kali ayyamal madiyah, dan juga kamu tidak memperbaiki hari-hari yang telah lalu, jadi hari-hari yang kita lalui tanpa ketaatan, ya, itu tidak kita perbaiki dengan hari-hari selanjutnya yang kita lewati, karena nggak apa-apa. Hari itu nggak bisa balik. Lantar jial ayyamul lati madots, tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Ya, nasi sudah menjadi bubur, bisa jadi nasi lagi nggak? Nggak bisa. Hari itu kalau udah berlalu, ibarat kata kalau nasi udah jadi bubur, nggak bisa balik lagi. Maka kita ini adalah hanya hitung jumlah hari. Jadi diri kita ini itu hanya jumlah hari. Semakin berlalu 1 hari 2 hari, maka berkuranglah diri kita. Kurang diri kita akan balik. Tapi setidaknya ketika kita menyadari hari-hari sebelumnya itu tidak baik, itu kita bisa tutupi, kita bisa perbaiki di hari-hari selanjutnya. Karena innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa atau keburukan. Yang sudah ya sudah. Wah, kemarin anak banyak ngelakuin dosa, bohong, ini nyuri, ini ngambil ini. Ya sudah, istighfar, mohon ampun sama Allah. Setelah itu hadapi hari yang di depan, berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Ya. Mohon sama Allah agar dimudahkan, agar tidak melakukan perbuatan itulah lagi. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang ketika di dunia dia punya ilmu, padahal ada kesempatan dia untuk mengamalkan, tapi dia tidak mengamalkan, dia tidak menggunakan untuk ketaatan, tidak gunakan untuk meninggalkan maksiat. Nanti dia akan mengatakan di hari kiamat, di hari akhirat dia akan mengatakan, apa yang dikatakan? Farjina na'mal solihan. Itu dikatakan, ya Allah, kembalikan lagi kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh. Minta lagi dibalikin ke dunia. Jadi orang-orang di akhirat itu yang ada nanti akan penyesalan ketika di dunia dia tidak banyak beramal soleh. Karena dia langsung saksikan langsung manfaat dan mudorotnya daripada perbuatan mereka selama di dunia. Dia bisa nyaksiin langsung akibat dosa dia, kemaksiatan dia langsung dapat azab kubur ini dan itu. Ya, dia lihat langsung itu. Maka dia minta untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Maka dikatakan, fayuqalu ya ahmak anta min hunaka taji. Wahai orang yang di sini tegas ya, orang ahmak itu orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang idiot. Orang bodoh, orang dungu, orang idiot. Anta min hunaka taji. Kamu kan habis datang dari sana. Ya, habis datang dari sana, ngapa minta dibalikin ke sana lagi? Kan kamu habis datang dari sana. Kamu itu datang dari dunia menuju akhirat. Sekarang sudah di akhirat, kau minta dibalikin ke dunia lagi. Aduh, habis. Ya.
Paham? Maka mumpung kita masih di dunia, ya kita belum sampai ke kampung akhirat, kita maksimalin diri kita. Ya. Lalu beliau nyambi, kita lanjutkan nasihat beliau yang selanjutnya. Kata beliau, nasihat selanjutnya, ayyuhal walad, ya wahai santriku, ya wahai santriku, ij'al al-himmata firruhi, ya lihat, ij'al al-himmata firruh, ya, jadikanlah semangat, ya semangat kalian itu, ya sampai kepada ruh, sampai kepada apa? Sampai kepada ruh. Jadi letakkan cita-cita tertinggimu pada ruhmu, lalu sampai ke ruh, Karim. Wal hazimata fin nafas, dan kalahkanlah hawa nafsumu. Jadi letakkan semangat, harapan, cita-cita itu sampai ke ruh. Ya. Dan kita harus kalahkan hawa nafsu kita di sini. Wal mauta fil badan, ya. Li'anna manzilakal qabr. Dengar di sini kata. Maka kata beliau di sini apa? Dan kematian pada fisikmu di sini disebutkan. Ya. Li'anna manzilaka al qabr. Karena penghujungmu, tempat terakhirmu itu adalah kuburan di sini disebut. Tempat penghujungmu, tempat persinggahanmu adalah kuburan. Dengerin. Wa ahlul maqabir yantadirunaka fi kulli lahdhatin mata tasilu ilaihim. Dan para penghuni kubur itu sudah nungguin kita kapan kita bergabung bersama mereka, dan nungguin mata tasilu ilaihim, kapan kita itu nyampe bergabung dengan mereka. Renjo, sekarang Renjo lagi ditungguin sama yang ada di kubur. Kapan Renjo akan sampai di situ? Ya enggak? Ijang lagi ditungguin. Ya enggak? Kapan Ijang akan bergabung bersama mereka? Ya Alif, lagi ditungguin kapan Alif akan bergabung bersama mereka. Di sini dikatakan, mata tasilu ilaihim, kapan bergabung bersama mereka? Ya. Iyyaka antasila ilaihim bilazat. Ya, tapi kata beliau apa di sini nasihat beliau? Celakalah kamu kalau kamu nanti bergabung dengan mereka, sampai kepada mereka tanpa perbekalan. Tanpa apa? Perbekalan. Kita akan bergabung, akan nyusul mereka, ya enggak? Bahkan mereka nungguin kita. Mereka nungguin kita. Kapan kita akan bergabung sama mereka? Tapi beliau mengatakan di sini, celaka. Iyyaka wa iyyaka, ya antasila ilaihim bila zat. Kamu sampai kepada mereka tanpa perbekalan. Maka beliau mengatakan perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata apa? Hadhil ajsad qafasut tuyur au istablud dawabi fatafakkar fi nafsika. Badan kita ini, jasad-jasad kita ini itu ibarat kandang burung. Qafasut tuyur, bagaikan kandang-kandang burung. Au istablu ad-dawab, atau kandang hewan ternak, atau kandang kuda. Ya. Coba pikirkan, renungkan dalam diri kamu di sini dikatakan. Min ayyihi ma anta. Nah, karena kandang burung itu bertingkat-tingkat. Namanya burung itu kan nyarangnya itu di tempat yang tinggi. Jadi kan sarang burung atau kandang burung ini ada yang sedang, ada yang pendek, ada yang tinggi, Bang. Ya. Paham enggak? Kita tinggal pilih mau yang rendah, mau yang sedang, apa mau yang tinggi. Iya enggak? Nah, ini korelasinya apa? Hubungannya dengan kedudukan kita nanti ketika di akhirat. Jadi badan-badan kita itu ibarat qafasut tuyur. Kita mau diletakkan di yang tinggi atau yang di rendah. Min ayyihi ma anta.
In kunta minat tuyur al-alawiyah fahina tasmautin tibel irji ila rabbik. Nih, karena kandang-kandang, dengerin. Bedanya kandang burung dengan kandang hewan, itu kalau kandang hewan itu berada di bawah, pendek ya. Kalau kandang burung itu tinggi. Min ayyihi ma anta, mau pilih yang mana? Mau pilih yang di kandang burung atau di kandang hewan ternak ini yang berada di bawah? Min ayyihi ma anta. In kunta minat tuyur, ya dengerin. Kalau engkau berada di bagian ya kandang burung, di burung yang tinggi di sini disebutkan. Fahina tasmau tonini tibel irji'i ila rabbiki. Ketika kita dengar ya Allah mengatakan kembalilah kepada Tuhan. Tatiru sa'idan ila antak uda ila fi'ali bi burujil jinan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtazi arsur rahman min mauti Sa'ad bin Mu'adz waliyadu billah in kunta minad dawab. Ini ada contoh dari sahabat yang dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, yaitu sahabat yang bernama siapa? Ya. Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Sa'ad bin Mu'adz waliyadu billah in kunta minad dawab. Ya. Kita sampai dua nasihat itu ya. Jadi dua nasihat. Qulu qouli hadza astaghfirullah lakum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.